Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an wa arsadakumullahu bil iktida'i ila min hijjis sunnah fa insyaallah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita berada dalam titian as-sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik akidah maupun ubudiyah dan muamalah kita, bagaimana bisa kita mengikuti ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Kaum muslimin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru az-zikra hadimul ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu al-maut, yaitu kematian, kata Rasulullah. Maka pentingnya kita sebagai seorang muslim ayaksiru az-zikra hadimul ladzat, memperbanyak yaitu mengingat kematian, bahwa kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini yang ranum, yang indah, yang mungkin menurut sangkaan sebagian manusia bahwa mereka mengimpikan hidup ini saja. Tapi orang-orang mukmin bahwa dunia ini adalah suatu perjalanan menuju kepada kampung kita yang dulu bapak kita berada di sana, yaitu Adam alaihissalam. Kita kangen sama kampung tersebut sampai kita terus berdoa memohon kepada Allah agar supaya nanti kita bisa masuk ke kampung lagi, yaitu Al-Jannah, kampungnya di mana homeland kita, bapak kita Nabi Adam alaihissalam berada di sana sebelumnya. Kita kangen berada di sana, dan ini impian bagi seorang muslim dan orang mukmin agar supaya senantiasa Allah menasalukal jannatal a'la. Ya Allah, berikan aku yaitu rizki surga yang paling tinggi, al-firdaus. Wa a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabin nar. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab api neraka jahanam dan api neraka. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan berlindung dari kepada Allah dari siksaan azab kubur. Maka seorang mukmin senantiasa mempersiapkan diri agar supaya senantiasa hidup yang mungkin oleh Allah dikasih rizki berupa usia 60, 70, paling banter mungkin 100, tapi jarang-jarang itu mempunyai usia sedemikian. Ada saudara kita yang sudah 40 sudah lewat, ada saudara kita yang sudah 30 sudah lewat, ada yang masih 17 lewat. Tapi itu semua adalah bagian dari kehidupan kita yang seharusnya kita senantiasa bersiap-siap diri dan tidak merasa putus asa untuk beramal menuju kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, ikhwatal iman wa arsadakumullah, kita sudah sampai halaman yaitu 46 kitab silsilat Syekhir Rasail, kumpulan dari yaitu syarah kitab-kitab akidah dan tauhid yang disarah oleh Syekh Abdul Razak hafidhullah taala. Semoga Allah menjaga beliau yang saat ini berada masih mengajar di Masjid Nabawi, dan tentunya kita berharap bisa ketemu dengan beliau dan mohon kepada Allah supaya kita bisa belajar terus agama ini sampai kita meninggal dunia, sampai meninggalkan dunia ini. Baiklah, kemarin kita membahas tentang yaitu keutamaan surat Al-Asri, yang dimana di sini beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullah mencantumkan ayat surat Al-Asri yang faedah-faedah bisa dilihat di sini. Pertama kita bahas kemarin bahwa qaddahullahu ta'ala bi salasi muakkidati, bahwa Allah telah menguatkan dengan makna dari wal asri. Waw pertama adalah al-muakkadul awal, al-muakkidul awal, taukid pertama yang menguatkan yaitu wal asri, sumpah Allah, al-qasmu, sumpahnya Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala. Wal muakkidul tsani, dan taukid yang kedua yaitu
ada harfun inna wal asri wallahi, ya, maka seorang muslim hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi, enggak boleh wal asri, karena sumpah-sumpah kepada selain Allah adalah untuk Allah azza wa jalla ta'ala. Jadi Allah yang berhak untuk bersumpah terhadap makhluk-makhluknya. Wasyamsi wadduhaha, wadduha, ya, wal asr. Maka ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khalafa bi ghairillah, ya, faqad kafara. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, kata Rasulullah, maka dia telah kufur, mengingkari Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Maka hati-hati kita bersumpah adalah dengan nama Allah, wallahi, billahi, tallahi, huruf harfun qasm, huruf bersumpah, ya, maka harus apa? Harus jar majrur, ya, menjadi kasroh, ya. Maka ini yang kedua pakai inna, menguatkan bahwa, ya, yang benar-benar Allah bersumpah ini penting sekali. Wal mu'aqqid tsalis alam lafi, ya, khusrin, sungguh-sungguh berada, ada lam di sana, ya, ditambah fi lagi oleh Allah, yang maknanya sungguh-sungguh dalam keraguan. Jadi waw pertama, inna dan lafi, artinya menetapkan sabut Allah Ta'ala ala qasmihi lil asr. Allah telah menetapkan kepada sumpah tersebut dengan masa waktu yang manusia banyak lalai, ya. Selanjutnya sudah kita bahas, ya, illal ladzina, yang kita bahas di sini ada harfun istisna, huruf exception, ya, perkecualian, kecuali, semua rugi, ya, semua dalam kerugian, semua dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya. Walihada fa inna fi hadhihi surah mau'izatan, ya, ini surah, ya, menerangkan balighatan, yaitu padat sekali isinya, ya, tersampaikan, ya. Tidak, surat ini sungguh menakjubkan bagi orang Arab. Ini sahabat kadang saling bergantian untuk mendengarkan surat ini, ya, walaupun, ya, sangat pendek sekali, tapi para sahabat Nabi SAW ketika mendengarkan surat Al-Asr ini mereka takjub sekali, ya, sampai-sampai Musailamah Al-Kazzab, ya, seorang yang mengaku Nabi sallallahu, ya, mengaku Nabi, ya, di antara pada zamannya Rasulullah SAW, Musailamah Al-Kazzab, ya, yang pendusta itu, yang ketika itu diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, tapi di zaman Nabi tidak dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi pada zamannya Abu Bakar, Allah berikan kekuasaan kepada beliau radhiyallahu anhu dan diperangi. Afwan, ya. Bismillah. Fahiyya suratu wajiz, surat wajiz, artinya wajiz ini singkat, ya, surat ini sangat singkat sekali, kata Syekh, balighatun, padat, balighat, ya, tersampaikan padat, ya, kama wasafa bidzalika Amr ibn As radhiyallahu anhu. Afwan, ini agak ini, ya. Mohon doanya antum semua, semoga Allah sembuhkan saya dan antum semua sehat. Amr bin As radhiyallahu anhu qala, al-Imam Ibn Katsir rahimahullah taala zakaru, ya, menyebutkan para ulama, anar Amr bin As, ya, di sini ala Musailamah, yaitu berkunjung, ya, disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung, ya, datang kepada Musailamah Al-Kazzab. Wadzalika ba'da ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah diutus, qabla Islam, ya, dan ketika itu sebelum masuk Islam Amr bin As, ya, Amr bin As ini belum masuk Islam, ya, karena itu waktu itu ada yang mengaku, tapi beliau ini, ya, sering mendengarkan Al-Quran, ya, tak takjub, ya, ketika mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, itu wahyu wal asr, surat Al-Asr ini, faqala lahu,
Musailamah Al-Kadzab dan berkata, ya, Musailamah Al-Kadzab ini, maza anzala ala sahibikum, apa yang diturunkan ya kepada sahabatmu, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, teman kamu, sahabat kamu, fi hadal maddah, ya, pada ayat itu, pada ya, waktu ini sekarang apa, ya. Qala laqad anzala alaihi surah, ya, wajizatun balighatun, suratun wajizatun balighatun, ini sungguh, ya, diturunkan, ya, surat yang pendek dan padat, singkat dipahami, balighah, tersampaikan, paham. Orang Arab ini kalau ya, bahasa Arabnya mereka dengar wahyu langsung ngerti, paham, ya. Maka kita jangan sampai mendahului sahabat dalam memahami Al-Quran, ya. Walaupun kita sudah pinter sastra Arab, balaghahnya bagus, ilmu bayannya bagus, urudul kawafinya bagus, tapi jangan sampai mendahului pemahaman kita, mendahului para sahabat. Sahabat memahami seperti ini, kita memahami seperti ini, ya. Karena sahabat ini orang yang langsung menjadi muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang paling paham terhadap Al-Quran, karena setiap waktu, setiap ya masa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, faqala wa ma hiya, maka Amr bin As membacakan wahyu. Surat apa? Al-Asr ini. Wal asri innal insana lafi khusrin alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fafakara Musailamah hunaiha, ya. Dan ketika itu, ya, menghinakannya, meremehkannya Musailamah, ya. Tsumma qala waqad anzala ala mislihi, aku punya juga wahyu, kata Musailamah Al-Kadzab, ya, sahabatnya mau itu turun ala saya juga wahyu nih, sekarang lagi turun, katanya, ya. Faqala lahu Amr bin As, maka Amr bin As berkata, wa ma huwa, apa yang kamu dapatkan sekarang wahyumu, ya, pembicaraan seperti itu, wahyunya yang menurut pengakuan Nabi palsu tadi, siapa? Musailamah Al-Kadzab, ya, untuk menyaingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya wabr, ya wabr, ya, innama anta adanani wa sadri, sesungguhnya engkau adalah dua telinga dan dada, wasairuka hafzin nafr, yang semuanya itu berada pada lubang untuk digalikan lubang. Ketawa itu siapa? Amr bin As. Orang Arab kan ngerti, ya. Ini wabr ini adalah binatang yang punya dua telinga dan dadanya muncul. Apa hubungannya dengan, ya, wahyu, dengan wahyu tadi? Tak nyambung, ya. Kalau orang Arab pasti tahu, ketawa. Dan Amr bin As, ya, ahli sastra juga, ya, ahli sastra, ya, suara yang memang bahasanya bagus, ya, orang-orang mukmin yang bahasanya bagus, ya, penyair-syair, penyair-penyair, mereka yang lebih utama, ya, dalam berbahasa, ya. Tapi juga ada yang, ya, pumnya, ya, suara, ya, syair-syairnya itu mengandung hal-hal yang membuat kebencian terhadap Islam, seperti beberapa kaum jahiliyah ketika itu membuat kebencian terhadap Rasulullah SAW. Maka bahasa ini sebagai senjata, dan Al-Quran adalah sangat takjub sekali, ya. Dan ketika itu Musailamah Al-Kadzab, faqala lahu Amr, wallahi, ketika mendengar ayat buatan Musailamah Al-Kadzab, ya, mengatakan, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib, sungguh, ya, demi Allah, dan engkau tahu, ya, secara keseluruhan bahasa itu kamu tidak bisa nyaingi, maknanya begitu, ya, kamu pembohong, ya, kata Amr bin As, ya, kepada siapa? Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku seorang nabi ketika pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan, ya, kepada umat pada zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan diperangi dan dihukum mati, ya, diperangi karena merusak apa? Tatanan Islam ketika itu. Ini dalam tafsir Al-Qur'an Azim, dalam tafsir Ibnu Katsir, bisa dilihat kitab jilid yang ke-8, ya, 479. Fasyaidana hadza suratun azimah. Kalau kita lihat
apa isi daripada surat Al-Asr ini sangat apa? Agung sekali. Wajizatul alfaz, wajiz, singkat dan dipahami. Ya, lafaz-lafaznya dipahami. Seperti tadi wal asri innal insan, ada taukid 3. Ini orang Arab tidak mampu ke sana, walaupun surat Al-Asr pendek tapi isinya amazing, ya, menakjubkan, ajib, ya, subhanallah, masya Allah, ya. Kalau kita kan bukan orang Arab, jadi tidak tahu, ya, tetap kita terjemahannya. Tapi orang-orang yang ahli sastra Arab, ya, dia pahami dengan baik, ya, mulai makhrajul hurufnya sampai ilmu nahwinya, terus, ya, susunan kata, matannya, ya, redaksinya, sarrafnya daripada setiap kata. Itu orang Arab paham banget dengan surat Al-Asr pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Tidak ada yang menyaingi Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian masih ragu, in kuntum fi raib, ada keraguan dalam kalbu kalian, ya, fa'tu bi surah, buatlah satu surah saja, surat Al-Asr ini. Maka kata Imam Syafi'i, cukup, ya, law amma anzalallahu, kalau sekiranya Allah tidak ingin menurunkan hujahnya, maka Allah turunkan cukup dengan satu surah ini, surat Al-Asr sudah cukup. Artinya bukan hanya cukup surat Al-Asr pada pemahaman tentang Allah, ya, kemarin apa, ilmu ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatu Rasulullah SAW. Setelah itu apa? Al-amalu bih, al-amalu bih apa? Ad-da'wah, ya, ilahi as-sabr ala ada sabar. 4 komponen ini sudah cukup surat Al-Asr sebagai hujah bagi kita untuk mengikuti apa? Perintah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Mahfum sementara bisa dipahami untuk sementara, ya. Jadi tersaingi dan tidak nyambung dengan apa yang menurut, ya, karangan dari Muslim Al-Kadzab, ya, Al-Kadzab ini pendusta artinya, karena mengaku nabi pada zamannya Rasulullah SAW, dan la nabiyya ba'da. Akidah seorang muslim tidak boleh sedikit pun meyakini ada nabi setelah Rasulullah SAW. Nggak boleh, nggak boleh. La nabiyya ba'da wala Rasulullah ba'da. Nggak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW. Ini akidahnya seorang muslim, ya, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, akidahnya seorang muslim secara umum. La nabiyya ba'da, nggak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW. Maka Muzailamah mengaku nabi, maka orang mukmin harus mengimani Nabi SAW, bukan Muzailamah. Walaupun setelah Muzailamah ada lagi nabi-nabi palsu yang mengaku nabi, sampai sekarang juga ada. Dan ini salah satu tanda daripada tanda hari kiamat. Afwan. Barakallahu fikum jami'an. Wa ta'ala Allah daiman. Selanjutnya, mana tadi? Ya. Ta'ti anhu jumlah minal wasiyah al-mutanawwi'ah. Maka ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang perlu dipahami dari surat Al-Asr ini. Wala simal wasiyah bi taqwallahi fahiya minal hadzal bab wasiyatu jami'ati bi balighatun wajizatun. Jadi surat Al-Asr ini padat, ya, singkat dan dipahami. Sebagian ulama Syafi'iyah memang ada yang mereka membaca surat Al-Asr ketika akhir daripada pembicaraan mereka, ya. Kebiasaan mereka zaman-zaman mbah-mbah kita dulu, ya. Sebelum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, membaca asal-asalnya. Kadang di khutbah-khutbah mereka, ya, dan ini masya Allah, ya, untuk diingatkan kita tentang surah ini yang begitu isinya singkat, padat, tapi, ya, apa isinya? Beriman, ya kan? Lah itu apa? Beramal. Lah itu berdakwah. Lah itu bersabar. 3 komponen ini sudah cukup, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya, qala illal ladzina amanu,
diteruskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati kepada kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati kepada kesabaran. Fa dzakara azza wa jalla tabaraka wa taala, maka Allah menyebutkan, ya, fa dzakarallahu, ya, subhanahu wa taala, Allah menyebutkan hadhihi sifat ini. Sifat apa? Al-arba' allati man tasabiha salima min husran, minal husran. Barang siapa punya 4 sifat dari surat Al-Asr itu, ya cukup dia seorang yang masya Allah, orang yang disifati seorang mukmin. Wa man khalla biha aw bi syai'in minha fa huwa khasir. Siapa saja yang kurang dari sana, tidak punya sifat 4 tersebut, maka dia akan merugi. Ya, akan merugi. Wa hiya al-masailu allati dzakara al-musannif. Inilah masail, perkara yang perlu diingatkan oleh musannif. Siapa musannif? Penulis kitab ini. Musannif, muallif, ya. Musannif, muallif, ya. Qala al-musannif rahimahullah taala. Biasanya kalau pas ngaji kita ke mbak-mbak kita, ya, guru-guru kita. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis kitab ini menyusun dari hasil ulama yang lain. Kalau muallif menulis, ya, sendiri tanpa seperti Syekhul Islam, ya. Qala muallif rahimahullah taala, ya. Ini yang bedanya sama musannif. Nanti ada bab khusus berkenaan tentang al-bayan. Selanjutnya di sini diterangkan annaha wajibatun ala kulli muslim wal muslimah, maka wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Apa itu? Al-ilmu. Dari dalil surat Al-Asr ini ada 4 kewajiban bagi seorang muslim. Pertama, al-ilmu. Dalil tentang seseorang untuk meraih kebahagiaan dan dihilangkan dari segala bentuk kerugian. Pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu terpecah lagi menjadi ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi ilmu terbagi 3. Kenapa ulama membagi? Kenapa ada berapa hukum Islam? Hah? Ada 5. Wajib, haram, terus sunnah, mubah, makruh. Apakah ada dalilnya di Al-Quran? Tidak ada 5, tidak ada. Di hadis? Tidak ada. Tidak ada dalilnya bahwa hukum Islam ada 5, tidak ada. Tapi ulama ingin mempermudah. Mengapa tauhid dibagi 3? Biar dipermudah kita memahami tauhid. Bisa lihat di tafsir At-Tabari, ya, tentang makna uluhiyah rububiyah ada di sana, ya. Nanti ada bab khusus berkenaan itu. Mengapa ulama membagi ada rukun, ada syarat dalam ibadah? Biar kita mudah memahami. Itu gunanya ulama. Innama yasallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Innama yasallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Maka kita, ya, berusaha untuk belajar dari mereka. Nah, di sini, ya, dipermudah lagi bahwa rincian dari surat Al-Asr ini, ya, ada 4 sifat, ya. Kalau seorang mukmin mengikutinya, seorang manusia mengikuti dari 4 sifat tersebut, ada di sifat tersebut pada seorang tersebut, apa itu? Al-ilmu. Dia mengimani, ya, ilmunya tentang Allah dia pelajari sehingga menjadi orang beriman. Baik apa tauhid uluhiyah, ar-rububiyah, asma wa sifat. Kenapa kok dibuat seperti itu? Agar mudah dipahami. Bukan 3 aja, ya, bukan itu, ya. Bukan 3, tapi dibagi cara memahaminya. Bukan Allah 3, bukan. Ya. Yang kita sembah Allah itu satu. Tapi untuk memahami tentang Allah itu dimudahkan oleh para ulama mengambil daripada apa? Surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ya, tergantung pujian. Nama Allah apa? Al-Hamid. Ya, lillah ada
kepada Allah. Di sini terkandung lafaz Allah, lafzul jalalah, yaitu uluhiyah. Rabbil alamin, rububiyah. Artinya uluhiyah itu Allah al-ma'bud, al-ma'luh, Allah yang berhak disembah, ya. Rububiyah Allah yang menciptakan, memberikan rizki, yang mengatur alam ini. Baiklah, di sini ya, ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun Nabi SAW, ma'rifatul Islam adalah ilmu. Selanjutnya wal amal. Yang kedua dari salah satu sifat seorang mukmin adalah beramal. Tadi ilmu duluan, baru beramal. Amal tanpa ilmu akan menyimpang, ya kan? Amal tanpa ilmu akan menyimpang. Seperti seorang driver tidak tahu ilmu, nyetir tanpa ilmunya bisa ketabrak, ya kan? Masa tak tahu ilmunya tidak enak. Ini urusan dunia saja, apalagi urusan akhirat yang kita akan pelajari. Maka harus tahu, belajar ilmunya. Sholat bagaimana ilmunya, dan diamalkan tata caranya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana lihat aku sholat. Tetap hadis itu sebagai rujukan kita dalam berkaidah dalam memahami sholat. Jangan garang sendiri sholat, ya. Kalau di Al-Quran tidak ada sana secara terperinci bagaimana itidal, nggak ada. Rukuknya bagaimana, harus dari sunnah. Di Al-Quran aqimus sholat wa atuz zakat, umum, secara umum. Warka'u ma'ar raki'in, kata Allah. Hendaklah kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Apa rukuknya seperti orang oriental? Ya bukan. Begini saja. Ada contohnya rukuknya Rasulullah SAW bagaimana? Ya, tidak boleh ngarang sendiri. Ahwan. Bismillah. Selanjutnya, amal, tahu ilmunya tidak diamalkan, maka tidak bermanfaat ilmu itu, tidak berbuah pohonnya, ya. Selanjutnya, amal itu harus diikuti dengan ikhlas agar supaya diterima di sisi Allah. Kita datang ke majelis ilmu seperti ini, saya pun juga berdakwah, mengkaji, membaca kitab-kitab ulama, diulang-ulang murojaah, disampaikan ke layak ramai, harus menancapkan kolbu ini karena Allah. Dan ini dilatih, harus riyadhah, nggak bisa latihan ya bagaimana dengan ilmu, ya harus dilatih, belajar sabar, ya nggak bisa kesabaran langsung spontaneously, nggak bisa, otomatis nggak bisa. Dengan tiba-tiba kita jadi orang sabar dalam waktu sehari, tidak. Itu perlu ujian, diuji oleh Allah. Yang bertahun-tahun kasih ujian penyakit. Idza ahabballahu abdahu liyasma'u tadarru'an, bila Allah ingin menguji hambanya, dicintainya, maka Allah uji dia, ayusibalah, diuji dia, liyasma'u tadarru'an, agar supaya bisa mendengar keluhan hamba itu kepada Allah. Itu gunanya ujian. Ya Allah, aku sakit terus, ya Allah, sembuhkanlah aku. Kalau nggak diuji sakit, kapan kita mengadu, curhat kepada Allah? Jangan curhat di medsos, ya paling kita diiniin, ya. Emangnya ente siapa? Ente bilang gitu, ya. Ya, curhat sama Allah. Ya Allah, aku sakit, ya Allah, minta kepada Allah, mohon bangun tengah malam, ya, mohon kepada Allah. Ya Allah, rizkiku macet, ya Allah, ya, berikan rezeki yang lancang, yang berkah, minta kepada Allah. Ini kita tahu amal, maka dengan keikhlasan kepada Allah. Afwan, barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, maka syaratul amal maqbulun indallah, syarat amal diterima di sisi Allah adalah apa? Al-ikhlasu bih, ikhlas, ya, karena Allah. Tidak ada tendensi makhluk pun, ya. Ikhlas, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih,
man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis yang utama yang ditulis oleh para ulama setiap mukadimah mereka untuk mengingatkan kita agar supaya kita ikhlas. Ya, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ini. Ya. Yang penting bagaimana kita, tempatnya ikhlas di mana? Di kolbu, di hati. Niat itu tempatnya di hati. Semua ulama sepakat. Mahalun niyah fi qalbi. Ya, tempatnya niat di hati. Ya, kalau di ucapan kita kadang di hati tidak berniat, maka bukanlah suatu amal ibadah. Maka niat tempatnya di hati. Niatkan memang kita mau ya ibadah, walaupun datang kepada istri kita, pasangan kita yang sah dalam Islam, diniatkan untuk ibadah, ya, apalagi punya dua, masya Allah, punya tiga, masya Allah, besar dia gilir, masya Allah, ya. Barakallahu fikum, punya 4 ya sudah cukup 4, ya, itu pahalanya berlipat-lipat, ya. Tapi bagi yang mampu, yang nggak mampu jangan ngayal, yang ada aja nikmati, syukuri dari Allah, qanaah, ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, hayyakumullahu jami'an. Selanjutnya, maka ikhlas ini, ya, bagaimana kita mulai dari awal berangkat ke masjid, niat kolbu ini ditata, manajemen ya di kolbu kita ini, ya, ditata kolbu kita ini, ya, bersih dari kesyirikan besar maupun syirik kecil, itu ikhlas kata para ulama. Selanjutnya al-mutaba'ah, syaratul amal diterima adalah mutaba'ah, yaitu kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dalilnya, bila engkau cinta kepada Allah, katakan Muhammad SAW disuruh perintah ke umat ini, bila kalian cinta Allah fattabi'uni, hendaklah kalian ikut aku. Siapa? Ar-Rasul SAW. Ibadah kita, semua prinsip hidup kita, ya, sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, ya, agar supaya mutaba'ah, ittiba mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana kita ittiba? Mendengarkan dari guru-guru kita, ya, dari kiai-kiai kita yang rojih dari keilmuannya, ya, yang sahih keilmuannya, tidak mengandung beberapa khurafat dan perkara-perkara yang dhaif, maudhu apalagi. Walaupun hadis dhaif boleh diamalkan selama, ya, terkait tentang keutamaan saja, bukan amalan. Ya, perlu guru terus bertanya, karena kita nanti ditanya, ya, mengikuti belajar ilmu dari mana, pasti kita akan ditanya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, selanjutnya ittiba ini harus belajar terus, ya, bagaimana mendatangi istri, ada ilmunya, ya, ada ilmunya. Bagaimana kita ke toilet, ada ilmunya. Urusan kecil saja di Islam dia, hatta urusan toilet kita diajarkan cara masuknya bagaimana, ya, dan bagaimana cara membersihkannya pakai tangan kiri, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi urusan sholat, zikir, ya, perkara-perkara ibadah yang lain, lengkap dalam Islam ini, komplit, really complete, exactly complete in Islam, lengkap sekali dalam Islam. Urusan yang terkecil maupun yang besar, komplit semua, lengkap, nggak ada yang kurang, ya, sempurna Islam itu. Maka jelas sekali kita sebagai seorang Islam harus bahagia, ya, tidak boleh kita minder sebagai seorang Muslim. Bawa Al-Quran kemana-mana, ya, walaupun pakai Android, ya, tetap baca isinya Al-Quran. Kadang isinya ya, macam-macam, ya, ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, ya, sudah wadda'watuillah, dakwah. Setelah kita berilmu, beramal, berdakwah, jangan mau masuk surga sendiri, ya. Bagaimana kita semua ini masuk surga bersama. Ajak istri kita, anak-anak kita, ya, bawa kepada majelis ilmu, ajak, ya, antar ke menuntut ilmu agama, ke pondoknya atau kemana, ya, karena perlu proses, tidak satu hari, ya, bertahun-tahun, yang nanti akan menjadikan anak soleh itu bertahun, perlu proses, tidak langsung hari ini kamu bertobat, nak, ya, bukan, tidak ada ceritanya begitu, perlu proses. Anak-anak perlu perkembangan, ya, ada perkembangannya setiap anak, tidak sama. Maka seorang ayah dan ibu harus sabar dalam mendidiknya.
kadang perlu diarahkan ke sana, kadang perlu disayangi dalam penyampaiannya, kadang perlu juga ditegaskan, ya, bahwa ini salah, nah ini racun, jangan kamu minum, ini dosa, ini zina, nah ini perbuatan, ya, lalim hina, terus terangkan bahaya di sana, nak ada ular kobra, bahaya nak di sana, dosa, begitu. Kalau dibiarin ada ular kobra nanti dimakan, berarti kita tidak sayang pada anak kita. Nak, jangan tinggalkan sholat, ya, dosa besar, nak, harus ditegaskan. Mulai sejak ini diterangkan tentang tauhid kepada Allah. Nak, sembahlah Allah yang di langit, di atas arasnya, istiwa di arasnya, ya, mintalah kepada Allah yang maha tinggi, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Nah, itu Allah maha tinggi, minta yang Allah yang maha tinggi yang di atas di sana. Ini ditancapkan tauhid sejak dini, ya, tidak usah dengarkan yang lain, ya, perkara-perkara yang dihembuskan oleh perkara-perkara subhat dalam kolbu sehingga kita ragu kepada Allah, ya, karena ini tauhid baru, ya, agama, dan ini perlu dipondokkan atau masukkan ke ma'had atau madrasah-madrasah Islam, insya Allah akan bermanfaat. Wasabr, telah berilmu, beramal, dakwah, sabar dari beramal. Kadang 1 tahun kita bisa beramal, ikut sunnah setahun, ada yang setelah itu langsung dibuang itu sunnahnya. Ada yang terlalu hijrah 2 tahun berubah lagi, ya, gentayangan lagi di dugem, ya. Ya, gentayangan lagi, jangan sampai. Kalau yang hijrah terus begitu, di masjid terus, ya, walaupun mungkin ada hal-hal namanya manusia, kadang terjadi godaan-godaan, rasa malas, ya. Semalas-malasnya kita tidak meninggalkan sholat witir walaupun 1 rakaat. Semalas-malasnya kita, kalau memang terjadi kemalasan, jangan sampai witir hilang 1 rakaat. Atau digabung ketika sholat ba'diyah capek, ya, takut tertidur, antum sholat ba'diyah isya, digabung langsung ba'diyahnya sama witirnya 3 rakaat. Dibolehkan oleh para ulama. Misalnya timbul rasa malas, langsung 3, jadi bisa dipraktekkan, tapi jangan terus menerus. Ya. Islam itu ad-dinus samhah, kata Rasulullah SAW. Agama Islam ini gampang, mudah, jangan dipersulit. Basiru wala tunafiru, ya, berikan kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Artinya semua hadis Nabi SAW bagus, indah semua, tapi bagaimana kita mengaplikasikannya itu dalam kehidupan, ya. Selanjutnya sabar, as-sabru ala taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, as-sabru ala manahullahu ta'ala, dan sabar dalam menjauhi apa yang Allah larang. Yang ketiga, as-sabru alal adza, ini sabar dari gangguan jin, gangguan manusia, gangguan makhluk-makhluk yang lain, ya. Di sana mungkin kita mau ke masjid, terus di luar sana ada misalnya gangguan, mungkin ada orang bilang ada rampok, ada ini yang menakutkan dan semacamnya, ada ular. Kita harus sabar di sini, hati-hati, ya, bukan nanti sabar biar disengat, jangan, tetap, Pak, ya, dilihat kondisinya. Ya, kalau di sana ada rampok, ya kita tahu, tanya dulu, ya, ke polisi, ya. Semoga Allah jaga TNI Polri kita, Allah jaga pemerintah ini, ya, penguasa ini, semua Allah jaga TNI Polri kita, Allah berikan kebaikan. Maka kita bersyukur bisa tidur tenang, ya. Maka nikmati nikmat Allah ini, ketenangan hidup, jangan sampai kita berkeruh, dirusak. Ya, semoga saudara kita di Palestina oleh Allah diberikan kekuatan, dilindungi di Rafah, Allah berikan kebaikan kepada mereka semua dan kebahagiaan kepada mereka semua, dilindungi dari segala kezaliman mereka semua. Kaum muslimin saya cintai karena Allah, maka sabar ini harus dilatih, ya. Sabar berteman dengan, ya, orang-orang soleh. Kadang kita tidak sabar dalam menjauhi perkara-perkara yang dilarang Allah. Diajak teman berbuat maksiat, kita sabar menjauhinya. Walaupun berkali-kali kita diajak, ayo main sana yuk,
Terima kasih. Wa yahdakallah ta'ala. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau. Wa yahdakallah ta'ala. Ya, kamu ini ahli maksiat, jangan ya, janganlah Pak, jangan. Kita bukan seperti itu seorang muslim. Kita tidak tahu nanti. Maka ulama itu kalau mereka berdoa, ya Allah berikan hidayah dia dan tambahkan aku hidayah. Jangan kita minta ya Allah berikan dia hidayah, tapi kita lupa untuk minta hidayah kepada Allah, sehingga dia jadi hidayah, kita diambil hidayahnya oleh Allah. Taufik itu hidayah apa? Taufik atau taufik, ya, hidayah taufik ini yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ada mengatakan sebelah sana bahwa kita ini orang sesat terus. Kenapa minta ihdinas siratal mustaqim? Ya itulah seorang muslim. Setiap waktu minta kepada Allah keutamaan, yaitu bimbingan, petunjuk agar supaya jadi muslim terus sampai meninggal dunia. Kadang kita sekarang bertahun-tahun, 10 tahun, nanti terakhirnya diuji kelaparan, diuji kesempitan, diuji penyakit, jatuh kepada din yang lain, jadi murtad, jadi ini semuanya. Maka pentingnya bersabar ketika kita sudah ada nikmat hidayah. Ya Allah berikan dia hidayah dan tambahkan aku hidayah, bimbinglah aku hidayah. Karena kesombongan ini, tak ujub ini, merasa besar ini dalam kolbu ini akan merusak amal kita, khususnya kolbu kita akan rusak, ya, karena melihat diri kita soleh. Tapi kita jangan merasa hina terus, ya, tetap menikmati, artinya terima qanaah apa yang Allah berikan sekarang ini. Kita rizki kita, ilmu kita bertambah, minta kepada Rabbi zidni ilman, tambahkan aku ilmu ya Allah, dan berikan dia hidayah, tambahkan aku ilmu hidayah pula untuk bisa mengantarkan saudara-saudaraku ya Allah. Jadikan tetangga-tetanggaku ya Allah hamba-hambamu yang taat, berikan surga kepada mereka dan masukkan aku surga pula ya Allah, ya, sehingga menjadi apa? Kebaikan bagi kita dan mereka semua. Itu saja, semoga manfaat. Kesimpulannya, penting kita untuk menata dalam kolbu ini 4 tadi, yaitu ilmu, yaitu amal, dakwah, dan sabar. 4 kaidah ini berada dalam surat Al-Asri. Kalau bisa dibaca berulang-ulang, dipahami. Sahabat dalam kadang minta gantian dibacakan surat Al-Asri ini, ya, diulang, dipahami. Kalau bisa maknanya dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.